saja masih bersama saya. Untungnya masih ada saya di segmen 2 ya. Belum disuruh pergi sama Bang Andi. Bang Andi nggak ada. Yang pasti kita akan ketemu dengan pahlawan selanjutnya, yaitu seseorang yang cinta sekali dengan Indonesia. Dan langsung saja kita akan sambut. Ini dia, Chani Brule. Apa kabar? Selamat malam. Sefasih apa ngomong bahasa Indonesia? Pasti sudah dong. Fasih banget lah. Silahkan duduk. Saya mengingatkan kembali ya, yaitu pada tahun 2011 tayang sebuah episode di Kick Andy yang bernama adalah Ku Tambatkan Hati di Indonesia. Kemudian Chani menjadi Kick Andy Heroes di tahun 2012 berarti. Betul. Karena memang kegiatan yang dilakukan bersama dengan hewan-hewan yang lucu itu. Satwa liar. Nah, sebelum kita ngobrol lebih panjang nih ya, kita ingatkan lagi nih kepada pemirsa yang ada di rumah. Apa saja sih yang sekarang dilakukan dan mungkin dulu kenapa akhirnya menjadi seorang pahlawan? Ini dia tayangannya. Kecintaan pada primata Indonesia membawa Aurélien Prancis Brule yang sering disebut Chani ini meninggalkan Prancis menuju Indonesia. Tahun 1998, Chani datang ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang merupakan habitat asli si Amal, salah satu jenis primata. Chani melakukan sosialisasi pada masyarakat lokal mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan hewan-hewan di hutan, terutama wawa. Tahun 1999, Chani mendirikan Yayasan Kalawet Gibbon untuk menyelamatkan primata dan hewan-hewan yang terancam punah. Kegiatan di Yayasan Kalawet ini membuat Chani dinobatkan sebagai salah satu hero dalam Kick Andy Hero 2012. Saya persilakan Chani untuk maju ke depan. Ekspos media terhadap kegiatan Chani membuat dirinya semakin dikenal dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Chani juga memiliki program dokumenter Kalawet yang ditayangkan di Metro TV. Chani terus memberikan perhatian khusus pada hewan-hewan di hutan Kalimantan hingga saat kebakaran hutan 2015 lalu. Chani mengirimkan video kemarahan yang ditujukan pada Presiden Indonesia. Bapak Presiden, izinkan saya untuk menyampaikan hari ini kemarahan saya. Saya marah tidak hanya karena anak saya kena isbah, seperti ratusan anak lain. Saya marah tidak hanya karena ribuan orang sesak napas dan menangis sambil berdoa dapat melihat matahari lagi. Bapak Presiden, saya marah karena semua penderitaan ini dibuat demi industri minyak kelapa sawit. Lahan konservasi yang dikelola Chani dan Yayasan Kalawet di Kalimantan bertambah luas. Dari semula 8 hektar, kini menjadi 51 hektar. Bahkan di Pulau Sumatera, Yayasan Kalawet memiliki lahan konservasi seluas 281 hektar. Hewan yang dirawat di Yayasan Kalawet pun semakin banyak dan beragam. Chani yang kini sudah menjadi warga negara Indonesia terus mengkampanyekan penyelamatan satwa liar melalui radio, buku, dan TV. Kalawet Radio 96.1 FM. Berarti sekarang ini sudah semakin meluas. Tidak hanya di Kalimantan, tapi sampai ke Sumatera juga. Sumatera Barat. Nah, ini berarti ada hewan apa saja yang sudah masuk Ya, sebenarnya dari awal memang saya ahlinya di primata, wawa dan semua primata lainnya. Tetapi di hadapan situasi di mana banyak satwa liar lainnya perlu bantuan, ujungnya ya saya harus berimprovisasi dengan buaya, dengan beruang, karena semua bernasib sama. Kalau habitatnya hilang, mereka juga dapat masalah dan perlu diselamatkan. Kenapa sih akhirnya sangat memilih untuk Indonesia gitu? Dan akhirnya saya ingin sekali menjadi warga negara Indonesia. Saya memang datang tahun 98 demi alam di Indonesia. Tetapi cepat sekali saya merasa bahwa selain alam, saya juga merasa nyaman di sini. Dan saya membangun kehidupan saya di sini. Saya datang waktu umur 18 tahun, dan semuanya saya bangun di sini. Keluarga saya bangun di sini, Dan
ini sudah jadi rumah saya. Jadi waktu itu merasa di atas sudah rumah saya, tapi di atas kereta masih belum. Disitulah keinginan saya dulu untuk bisa menjadi orang Indonesia. Mudah kan pasti menjadi warga negara Indonesia? Oh tidak. Oh tidak. Boleh tolong diceritain, seberapa sulitnya gitu untuk seorang... Ya mungkin sebenarnya karena banyak orang juga belum memahami prosesnya dan untuk mendapat warga negara Indonesia, apalagi di daerah. Kemudian karena dapat awards tahun 2012, saya dapat dukungan antara lain dari Ibu Tina yang hadir di sini. Wow, Ibu Tina boleh berdiri sebentar? Hadir di sini. Yang telah membantu untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi, Ibu Tina sangat memahami prosesnya dan membantu saya dalam segala urusan administrasi yang saya sendiri tidak mengerti apa-apa. Sampai ujungnya saya mendapat warga negara Indonesia. Dan saya merasa sangat, ya mungkin sebagai individu senang sekali, tapi juga dalam kegiatan saya, pada saat saya coba menyelamatkan alam negeri ini, saya juga merasa menyelamatkan alam negeri saya sendiri. Dan itu saya merasa punya legitimasi lebih lagi untuk berjuang demi satwa Indonesia dan hutan Indonesia. Bermula semuanya dari sebuah kecintaan, sampai akhirnya ada radionya, ada acaranya, masih ada ya di Metro TV ya berarti. Nah kalau ada radionya sendiri, lagu-lagu apa? Lagu-lagu hutan? Nah, intinya menyelamatkan satwa alam, sesuatu yang menyenangkan. Harapan saya dengan buat radio media adalah membuat pesan itu seksi. Artinya anak muda akan suka gabung. Jadi kita kasih apa yang anak muda suka, lagu dan semua yang mereka suka di media yang klasik untuk anak muda. Tapi kita sisipkan di dalamnya pesan-pesan tentang lingkungan. Harapan saya adalah orang yang pada dasarnya tidak peduli sama sekali tentang lingkungan menyerap pesan saya. Jadi harus memberi apa yang mereka inginkan dan akan dapat pesan pendek mungkin, tapi sering tentang satwa liar, alam Indonesia dan semuanya. Nah, TV di Indonesia sudah punya acara sendiri, program sendiri. Bagaimana dengan TV yang ada di luar negeri? Kebetulan memang sekarang saya juga membawa satu acara besar di Prancis tentang penyelamatan satwa liar. Tapi saya membawanya sebagai Shani Kalawet yang warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia yang berjuang di sini dan punya sedikit legitimasi di dunia pelestarian alam karena pengalaman saya di sini. Tetapi untuk membuat mungkin masyarakat juga di sana paham tentang pentingnya kita menyelamatkan hutan satwa tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, karena semua itu ada hubungannya. Kalau kita bahas misalnya pemanasan global, kita tidak bahas hanya hutan Indonesia. Begitu. Bagaimana dengan buku? Iya, ada beberapa buku memang yang saya tulis juga. Sebenarnya segala sesuatu yang kita bisa gunakan agar suara kita didengar, suara satwa didengar, itu yang saya coba manfaatkan. Dengan media yang sangat banyak akhirnya, termasuk radio, akhirnya program televisi, nggak cuma di Indonesia tapi di Perancis juga, dan termasuk adalah buku di situ ya. Harapannya sendiri apa sih ke depan berarti? Harapan sebenarnya ingin masyarakat seluas-luasnya memahami hubungan kita sedekat dan sepenting apa dengan alam. Satwa yang saya selamatkan itu hanya simbol sebenarnya dari alam keseluruhan yang kita sendiri tidak akan hidup tanpa mereka. Kita merasa tahun lalu waktu kebakaran satwa kehilangan rumahnya, tetapi manusia sendiri itu menderita sekali. Dan itu juga simbol nanti pada saat musim hujan sekarang malah kebanjiran. Ada hubungan lagi dengan habitat satwa liar tadi. Jadi menyelamatkan monyet tidak hanya semata-mata menyelamatkan seekor monyet, tetapi menyelamatkan habitatnya dan ujungnya kualitas hidup kita sendiri. Sekarang nih kalau tadi kita lihat tayangannya sempat marahin Bapak Presiden. Kita mau denger lagi, tapi jangan marahin Bapak Presiden ya. Siapa lagi ya? Bang Andi. Mumpung Bang Andi nggak ada, boleh loh kalau mau, nggak usah marah. Apapun yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan di sini. Boleh sambil berdiri, kita kasih tempatnya ada di depan. Apapun yang akan disampaikan, silahkan. Ini ke kamera. Kameranya nyala. Pak Andi F. Noya, saya marah. Saya marah tidak hanya karena Bapak Andi F. Noya gundulin rambut. Bilang. Saya marah Pak Andi tidak hanya karena gaya
baju kita sama, berlipat-lipat. Pak Andi saya marah, karena malam ini Pak Andi tidak ada di sini. Padahal ini Ki Kendi. Kenapa harus saya? Anda di mana? Di mana? Bang Andi, dengarkan. Gak apa-apa Bang Andi gak ada di sini. Tapi Ki Kendi masih akan kembali lagi. Untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi yang sangat saya kagumi dan sangat saya cintai, kita jadikan Indonesia wisata dunia. Datanglah ke Indonesia, dan Indonesia berharap tanggal itu, hari itu adalah hari holiday nasional.